Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen yang mengampu PPL Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Semarang. Di sini saya akan membuat testimoni bagi PPL yang berasal dari Ugris ya. Kebetulan saya mendampingi kedua mahasiswa ini, yang satu yang namanya Mas Yuda, yang satu namanya Mbak Indah. Dari pengamatan yang saya lakukan dalam beberapa pembelajaran yang dilakukan oleh Mas Yuda dan Mbak Indah, untuk keterampilan membuka pelajarannya, saya anggap mereka berdua sudah mampu pelajaran dengan baik, dengan tidak dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kemudian untuk dalam segi keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa, untuk dalam pembukaan suatu pembelajaran sangat penting guru dapat menjelaskan apa yang harus siswa sebagai dasar untuk melandasi bahwa pembelajaran kali ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk kedalaman dan keluasan materi yang mereka miliki, saya anggap cukup bagus. Mereka bisa menjelaskan, walaupun mereka misalnya mereka tidak mampu menjelaskan, mereka juga akan istilahnya tidak mengatakan ya saya bisa atau tidak memaksa. Jadi mereka tetap menjawab walaupun di lain kesempatan akan mereka jawab seperti itu. Kemudian untuk metode, model dan pendekatan pembelajaran. Dalam pembelajaran PJJ yang kita lakukan, memang semua pihak merasakan kendala yang sedang kita alami kali ini ya. Untuk model atau metode atau pendekatan pembelajaran, ya kita usahakan tetap berdiskusi, tetap menggunakan model-model yang ada yang sekarang sedang digunakan seperti e-learning, blended learning, dan semacamnya. Dan media yang kita gunakan tidak hanya video saja, kita juga menggunakan WhatsApp group untuk melakukan diskusi, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian ada Classroom juga kita gunakan sebagai membantu kita untuk mengecek misalnya tugas siswa atau kehadiran siswa, apakah mereka bisa menyusul atau enggak. Ada Classroom untuk membantu. Dan di SMA 14 Semarang, kami menggunakan Kuiper. Kuiper di sini sangat membantu sekali dalam hal untuk membagikan materi. Walaupun kita bisa membagikan materi melalui WA atau Classroom, kami di SMA 14 menggunakan Kuiper untuk sebagai platform utama yang kami gunakan. Seperti satu, mengukur pengetahuan, yang kedua melakukan sharing materi, mungkin juga diskusi-diskusi atau soal-soal yang belum ada di platform lainnya. Mungkin pembagian istilahnya yang mana yang bisa digunakan atau yang tidak bisa kita atur. Kemudian untuk keterampilan mengelola kelas, untuk Mas Yuda dan Bu Indah, saya anggap bagus sekali karena pengelolaan kelas yang mereka miliki sangat mengupayakan bahwa
pembelajaran penjas sangat penting dan tidak selalu pembelajaran penjas itu santai, apa ya, tidak inovatif segala macam. Jadi dalam mengelola kelas mereka tetap memiliki variasi interaksi kepada siswa, mereka tetap fokus terhadap siswa. Selanjutnya ada pemanfaatan waktu dalam pembelajaran. Mereka sangat bisa membagi yang waktu yang mereka miliki karena waktu memang sangat uh, sempit sekali dalam PJJ kali ini. Kemudian dalam pengorganisasian sumber belajar atau bahan belajar, mereka tidak selalu menggunakan satu buku yang sudah dibagikan. Mereka juga bisa menggunakan media-media, menggunakan sumber belajar yang lainnya. Kemudian, apakah teknologi informasi dalam pembelajaran digunakan dengan efektif? Sangat efektif mereka gunakan. Mereka bisa menggunakan beberapa teknologi informasi yang sudah ada. Media pembelajaran mereka, mereka juga tetap menggunakan WA, Classroom, ada Kuiper, dan menggunakan media pembelajaran dalam bentuk video. Videonya diupload dalam YouTube yang mereka lakukan sangat efektif. Mungkin anak-anak sekarang lebih suka nonton YouTube daripada melihat buku pembelajaran. Oke. Kemudian apakah mereka dalam pembelajaran sehari-hari volume atau intonasi suaranya sudah maksimal atau belum? Saya anggap mereka berdua kadang-kadang ada saatnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Jadinya mungkin pada saat itu mereka akan intonasinya agak turun sedikit. Jadi tidak santai, tidak ada, kadang-kadang ada juga waktunya mereka berpikir mungkin karena jam terbang aja kayaknya. Masalahnya seperti itu. Kemudian untuk bahasa saya kira tidak ada permasalahan ya untuk sekedar cuman logat, dialek atau segala macam itu sama saja. Dimanapun pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak dijadikan permasalahan. Kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS-nya, mereka sangat variatif ya. Jadi pada saat mereka melontarkan pertanyaan, mereka juga menggunakan dasar HOTS ya, cara berpikir tingkat tinggi. Kemudian gestur mereka juga jadi tidak monoton atau tidak kaku ya. Jadi mereka juga efektif juga dalam mengatur komunikasi nonverbal atau gestur mereka. Dalam menciptakan suasana pembelajaran, Mas Yuda dan Mbak Indah bisa dikatakan sangat baik, tidak tidak membuat siswa itu membuat merasa bahwa pembelajaran yang dibawakan oleh Mas Yuda dan Mbak Indah membosankan. Cara berpakaian dalam keseharian mereka pada saat pembelajaran bersama siswa rapi, mereka rajin, dan pada saat berpakaian menarik, berpakaian rapi, berpenampilan gagah itu akan membantu mereka membuat siswa itu semakin oh ya, guru saya ini memang pantas saya acungi jempol bahwa dia rapi, bahwa dia rajin, bahwa dia sangat disiplin gitu. Untuk penilaian kali ini Mas Yuda dan Mbak Indah saya beri beberapa seperti apa ya? Jadi tambahan pembelajaran walaupun dari kampus juga sudah memberikan, mungkin kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara ilmu yang didapatkan di kampus dengan apa yang ada di sekolah. Ya, sekedar kita saling sharing ilmu aja, mungkin seperti itu.
Kemudian dalam penilaian proses, beberapa sharing sudah kita lakukan, jadi semoga nanti apa yang Mbak Indah dan Mas Yuda dapat bisa diperluaskan kepada teman-temannya. Kemudian beberapa penilaian lain ada dengan hasil belajar membuat mereka membuat penilaian itu tetap maksimal walaupun di dalam masa pandemi pembelajaran jarak jauh tidak ada suatu kekurangan. Dan untuk penguatan sangat baik, mereka sering melontarkan reward-reward kepada siswa, bagus, hebat. Jadi membuat siswa semakin bersemangat. Dalam keterampilan menutup pembelajaran, mereka selalu mengingatkan dalam masa pandemi memang harus menjaga kesehatan, jaga kebugaran kita, jangan sampai sakit seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa lagi di magang-magang PPL selanjutnya dari Ugris. Semoga teman-teman dari Ugris apa ya, membalas keterbukaan kami. Jadi semoga PPL Ugris tetap berada di SMA 14 untuk tahun-tahun berikutnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga kuat sehat. Terima kasih.